Dikumpulkan Pak para pelacur yang ditangkap Departemen Sosial kemarin, dikumpulkan lebih 30 ditangkap di perbatasan kota Maros Makassar. Ada tatoknya. Tapi saya menaruh harapan mereka hijrah dan berubah. Maka kukisahkan mereka tentang wanita terhormat di dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqat taqwa fa innahu la najata wa la najaha wa la falaha fid dunya wal akhirah illa bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah yang menjadikan dua benda langit di atas kepala kita menjadi tolak ukur pergantian hari, pekan, bulan, bahkan tahun. Apa benda langit itu dua? Matahari dan bulan. Karena dua benda langit itulah hari ini kita berada di 15 Muharram, di Jumat kedua di tahun baru Islam. Harapan kita semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Iman kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Karena itu kita berdoa kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, masukkanlah kami di tahun ini dengan masuk yang baik, dan keluarkanlah kami dari tahun lalu dengan keluar yang baik, dan berikanlah kepada aku kekuasaan. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itulah menyebabkan kita dua umur tak. Ya, jadi kita ini semua ada dua umur kita. Kalau umur kita berdasarkan di KTP 30 tahun, maka umur kita berdasarkan kalender bulan, kalender Qamaria 31 tahun. Kalau ada di sini jamaah umurnya 60 tahun berdasarkan kalender Syamsiah atau berdasarkan KTP-nya, maka umurnya berdasarkan kalender Qamaria 62 tahun. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadilah ashabul kahfi itu tidur di dalam gua 300 tahun tambah 9 tahun.
Pertanyaannya, kenapa ada 2 tahun dipisah? Kenapa tidak langsung Allah mengatakan 309 tahun Ashabul Kahfi tidur? Atau 300 tahun Ashabul Kahfi tidur? Kenapa 300 tahun dulu tambah 9 tahun? Jawabannya, kalau berdasarkan kalender Syamsiah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, maka Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Kalau berdasarkan kalender Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Ashabul Kahfi tidur di dalam gua 309 tahun. Karena itulah kita bersyukur 2 kalender ini dipakai di negara kita. Dan tidak boleh kita alergi. Ada orang mengatakan ini kalender bukan kalender Islam. Tidak. Itu semua adalah kehendak Allah. Karena 2 benda langit ada di kepala kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena ini pergantian tahun. Tahun baru Islam. Saya meminta rawat Ki Imanta ini sepanjang tahun 1446 Hijri. Karena aset paling berharga kita miliki, mengalahkan dunia dan segala isinya. Apa isinya dunia? Emas. Apa isinya dunia? Istana. Apa isinya dunia kalau jabatan? Presiden, Perdana Menteri, Raja. Semua harta itu, semua jabatan itu tidak sebanding dengan aset iman yang kita miliki. Inilah yang membuat kita berkumpul di Jumat ini. Berbagai macam beda profesi, pekerjaan kita berkumpul karena ada iman yang selalu diikrarkan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi iman ini mesti dipertahankan, mesti dirawat. Ada orang berkedip matanya tambah uang di rekeningnya. Pokoknya dia berkedip matanya tambah uang di rekeningnya. Penelitian saya di S3 berkaitan dengan cyber, itu pemilik Facebook, pemilik YouTube, pemilik Twitter, berkedip di matanya tambah uang di rekening. Tapi dia akan menjadi orang rugi serugi-ruginya karena dia tidak menyembah Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah, tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Kita mungkin tanggal baru bertambah uang di rekening tak, atau laku tanah, dapat bonus di tempat bekerja, tanggal baru bagi pegawai negeri. Kalau pegawai swasta tanggal tua baru bertambah uangnya di rekeningnya. Dan ada iman yang dipelihara ketika dia dipanggil salat Jumat, datang salat Jumat, dipanggil salat asar, dia datang salat asar, diundang salat maghrib, salat isya, karena sebaik-baik undangan itu adalah panggilannya Allah yang didelegasikan kepada muazzin. Muazzin itu orang delegasikan, yang undang kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas salah, marilah kita salat. Karena itu jamaah, di sepanjang tahun 1446 Hijriah ini dirawat Ki Imanta. Kalau ada yang bertanya, apa yang merusak iman, Ustaz? Nah, ini mesti kita hati-hati sepanjang tahun, karena ada yang merusak iman, ada yang mencabut iman. Yang kalau jelas cabut iman itu kalau ada orang murtad, wa may yartadid an dinihi fa ulaika humul kafir. Barang siapa yang murtad keluar dari agamanya, berarti dia telah kafir. Ini sepakat. Tapi ada yang mengeluarkan imannya orang, dia tidak sadar. Nabi bersabda, la yasni zani hina yusni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina kalau dia mukmin, ada iman. Jadi ketika seorang berbuat zina, melakukan perzinahan, mendatangi tempat zina, maka pada saat itu kemudian dia berzina kepada perempuan, maka imannya di situ tercabut.
Saya kemarin diberi amanah Polda Sulawesi Selatan, dikumpulkan Pak para pelacur yang ditangkap Departemen Sosial. Kemarin dikumpulkan lebih 30 ditangkap di perbatasan Kota Maros Makassar. Ada tatonya. Tapi saya menaruh harapan mereka hijrah dan berubah. Maka kukisahkan mereka tentang wanita terhormat di dalam Al-Quran. Namanya Maryam. Saya gugah hatinya, ada dulu perempuan melahirkan tidak punya suami. Iya. Kenapa bisa aku ada anak? Lam yamsasni basyaru walam aku bagia. Itu kata Maryam ketika Jibril memberitahu kepadanya, kamu nanti melahirkan, ada laki-laki yang engkau lahirkan. Protes, ini perempuan terhormat. Anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagia. Kenapa bisa aku punya anak? Nah, saya tidak pernah disentuh laki-laki, dan saya bukan perempuan kurang ajar. Bagia bukan perempuan pezina. Begitu perempuan ada yang menangis di antara mereka. Menangis. Aku kasih tahu saudari-saudariku, masih cantik kisah Atin. Tapi nanti engkau akan tua. Dan pasti nanti kau mati. Kau tinggalkan dunia. Dan peristiwa persinahan ini banyak korbannya. Baru-baru bos besar di televisi dipecat, bukan di Indonesia berzina, di luar negeri, tapi dia sudah disidang. Bos besar dicopot jabatannya, dipermalukan dia. Disinilah jamaah kita pentingnya berhati-hati dengan perempuan. Jangan. Inna kaidahunna azim. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat besar. Kalau bukan pasangan tak kita kenal, satu kantor, ambil jarak sama dia. Jangan memberi pintu. Makanya ayatnya di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dilarang mendekat. Kaidahnya jangan kau dekat-dekat. Dulu ada ahli ibadah. Ini menarik, ini kisah. Dia kesehariannya beribadah. Ada 3 bersaudara, 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang 2 laki-laki ini mau pergi berjuang. Dia adalah mujahid. Meninggal mi bapaknya, meninggal mi mamanya. Dan dia yang pelihara ini adik perempuannya. Maka karena dia mengatakan, kita mau pergi berjuang ini membela negara. Ada adik perempuan kita, bagaimana? Kalau pergi ke kedua-duanya, bilang, bagaimana kalau kita titip sama ahli ibadah itu, adik kita ini. Belum balik itu perempuan. Maka berangkatlah mereka merayu, membujuk ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, saya memohon kepada engkau, sudahlah engkau menjaga adik perempuanku ini yang belum balik, supaya engkau menjaganya. Saya mau pergi berjuang menunaikan tugas negara. Bilang, jangan, tak boleh, bukan mahramku. Bilang, tidak, dia kan belum balik. Bilang, dirayu, akhirnya dia setuju. Jamaah setuju, dia ahli ibadah, sekalipun dia menolak, tidak mau awal. Pergilah 2 bersaudara ini berjuang di jalan Allah bertahun-tahun, sampai perempuan itu menjadi balik dan dia menjadi perempuan dewasa. Apa yang terjadi? Setan membidik panah-panahnya. Setan membidik panah-panahnya. Wahai anak muda, ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Waktu dia bawakan makanan, gadis itu bilangi, kalau saya bawakan makanan biasanya ku simpan di depan pintu. Tapi apa yang terjadi? Hari selanjutnya, waktu selanjutnya, setan membisik kepada dia, jangan ku cuma simpan di depan pintu. Tidak nak tahu, bilang ada makanan di depan pintunya, kau taruh. Ketok-ketok pintunya.
Baru kalau dengar suaranya pergi. Begitu yang terjadi Nata. Setelah begitu setan kembali membujuk dia, jangan cuma kau ketok pintu, serahkan makanan itu tanganmu dengan tangannya. Begitu jebakan. Apa yang terjadi? Nah, ikuti ini rayuan setan. Maka apa selanjutnya yang dia bawakan lagi makanan. Dia mengatakan, jangan kau hanya tanganmu dengan tangannya saling menerima, memberi dan menerima. Masuk kau di situ di dalam rumahnya, bincang-bincang, ngobrol. Sampai terjadilah perbuatan zina jamaah. Inilah panas setan. Dan itu yang terjadi. Bos besar itu Pak, yang menandatangani orang menjadi anggota dewan, menandatangani orang menjadi presiden. Bahayanya ini zina. Dan ini Indonesia darurat berzina. Di HP ada aplikasi mencari perempuan, sehingga itu bahaya dan merusak ini iman. Apa yang terjadi? Ini perempuan hamil ki jamaah. Ketika hamil dan hamil besar, ketakutanlah ini ahli ibadah. Bilang, kenapa bisa hamil? Saya ini ahli ibadah. Tidak ada jalan lain kecuali dia. Sementara sudah bertahun-tahun ini kakaknya pergi, dan ada saatnya dia pulang, dan dia dengar kabar bahwa pasukan yang diutus pergi berjuang sudah mulai kembali. Maka dia bunuh ini adiknya ini, perempuan ini. Nah, bunuhnya eksekusi dan dia kuburkan sendiri. Ketika pulang dua bersaudara ini bersandiwara ahli ibadah ini. Saya minta maaf wahai saudaraku, adikmu sakit, tidak bisa kutolong dia, kuselamatkan dari sakitnya, dan dia meninggal dunia. Dua bersaudara ini awalnya tidak apa? Awalnya tidak ragu mempercayai sandiwara ahli ibadah ini. Bilang, masa mau bohong, dia ahli ibadah. Selama ini tutupi dosa besarnya, karena memang dia awalnya ahli ibadah tapi terjebak dari perbuatan. Apa yang kemudian terjadi? Dua bersaudara ini, salah satu di antara mereka dikasih mimpi. Allah kasih mimpi dia. Mimpi dia, adiknya mengatakan, tolong aku kakak, tolong aku kakak. Hari pertama dia mimpi, dia tidak eksekusi mimpi. Hari kedua dia bermimpi, dia berbincang kepada saudaranya yang satu, ada adik kita dalam mimpiku, bagaimana itu? Tidak, itu hanya bunga-bunga mimpi itu. Hari ketiga dia datang lagi, kakak tolong aku. Dia mengatakan, sudah 3 hari 3 malam berturut-turut dia datang meminta tolong kepada saya. Bagaimana ini? Kita gali kuburnya. Nah, dah gali kuburnya jamaah. Di kuburnya itulah dia berbicara. Kenapa? Ditemukan 2 jasad di dalam satu lubang. Jasad kepala kecil dan jasad kepala besar. Kenapa ada 2 bisa orang ini dalam satu kuburan? Nah, satu jadi dimakamkan. Maka tanpa ragu dia mengatakan, mungkin adik kita hamil dan dia dibunuh oleh ahli ibadah. Maka apa yang terjadi jamaah? Diinterogasi dia, dipaksa dia mengaku, dan dia mengakui perbuatannya bahwa saya terjebak setan gara-gara engkau juga. Kenapa kau titip adikmu kepada saya, dan saya ini tidak bisa mengendalikan diriku, saya tidak beristri. Sekalipun saya ahli ibadah, setan itu tidak pernah tidur. Jam terbangnya setan itu jamaah, dia pernah menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam, menggelincirkan. Tidak ada. Makanya ayat di dalam Al-Quran, walaula rahmatin minallahi lattaba'tum syaitan. Seandainya karena bukan rahmat Allah, engkau menjadi pengikut syaitan. Sehingga itulah jamaah, berhati-hati tentang perempuan. Jangan mudah. Saya penceramah di penjara. Ini saya sampaikan, banyak kasus masuk di penjara, kasusnya perzinahan. Ada kasihan orang tua, dia melakukan pencabulan. Hati-hati, dan ini merusak. Ini hadis yang pertama, la yasni hina yasni, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min.
La yasriku hina yusriku wa huwa mu'min. Tidak mencuri, tidak merampok, tidak mengkorupsi seorang koruptor kalau dia mukmin, ada iman. Makanya kalau dia ketika dia berbuat jahat, korupsi, mencuri, hilang iman. Dan ini pentingnya iman ini dijaga. Ada dulu penjaga kebun namanya Mubarak. Ini Mubarak, Pak. Disuruh majikannya, Mubarak, petikan saya delima yang paling manis, yang matang. Maka pergilah ini Mubarak memetik delima. Disuruh majikannya. Ketika Mubarak ini memetik satu keranjang, nak kasihlah majikannya. Nah coba majikannya ini delima. Kenapa tidak ada? Masa? Nah coba satu, tidak masa. Coba dua, tidak masa. Mubarak, lamamu bekerja sama saya, kenapa kau tidak bisa bedakan yang mana delima masa, yang mana delima tidak masa? Tiga ini sudah kucoba, tidak ada yang masa. Apa kata Mubarak? Wallahi Tuanku, saya selama bekerja di sini tidak pernah mencicipi delima yang, karena Tuhan hanya menyuruh saya menjaga kebun ini, tidak disuruh saya untuk memakan buahnya. Tidak, saya tidak pernah memakan. Itulah sebabnya saya tidak tahu mana delima yang masak, yang mana delima yang belum masak. Takjub. Ini pemilik kebun belum percaya. Maka dia pulang ke rumahnya. Mubarak tanya, pernahkah Mubarak bawa pulang delima ke sini? Tidak pernah. Tidak pernah dalam Mubarak membawakan kami delima. Ditanya ibu, ditanya lagi tetangga-tetangganya, pernahkah kau lihat Mubarak menenten delima bawa pulang? Lah tidak pernah. Maka takjublah ini sang majikan. Dia mengatakan, Mubarak, ada anakku perempuan satu-satunya. Saya tidak punya keturunan yang lain kecuali itu. Bisa kau bantu saya carikan dia jodoh? Apa? Dia mengatakan, wahai Tuhan, banyak, cari yang sekupu dengan dia. Banyak itu laki-laki yang selepel dengan dia, paling bertakwa. Saya bilang, di mana yang saya mencari di negeri ini? Bilang, banyak ya Tuhan, pasti Anda mau. Saya bilang, tidak, saya hanya menemukan laki-laki bertakwa itu kamu, Mubarak. Tidak ada yang lain. Wih Tuhan, pertimbangkan keputusan Anda. Saya ini budakmu, penjaga kebunmu, dan engkau adalah majikanku. Anakmu itu adalah majikan. Tidak, saya nikahkan engkau dengan putriku. Nah menikahlah ini, lahir dari rahimnya wanita terhormat ini dan laki-laki yang menjaga dirinya dari perbuatan haram, mencuri, menyelewengkan jabatan. Lahir ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, periwayat hadis, gara-gara dia jaga dirinya dari makanan haram. Yang terakhir jamaah, yang membuat iman rusak adalah la yashrabu hina yusrabu wa huwa mu'min. Tidak meminum khamr, mengkonsumsi narkoba seseorang kalau dia ada imannya. Ini Pak, di Maros ini ada baru-baru peristiwa kriminal. Orang mabuk membunuh. Sehingga ini kusampaikan di sini. Kalau ada yang bawa botolan, apakah botolnya itu kaca bermerek bir bintang, topi miring, cap tikus, jangan ditenggai. Karena itu yang terjadi, masuk di berita nasional. Di kelurahan Adatong, 3 pemuda mengeroyok 1 orang, mati. Saya tanya ketika di penjara, kau bunuh orang kenapa bisa? Bilang klaksonnya Ustaz, kasih bunyi-bunyi. Masa klaksonnya orang kau bunuh, kau bandingkan klakson dengan nyawanya orang? Firasat saya langsung mengatakan, mabok kok kapan? Sementara minum. Iya Ustaz, sementara minum Kak. Itulah buktinya minuman keras adalah induknya kejahatan. Tidak ada tempatnya minuman keras ini kecuali di tong sampah. Dan dia kata Allah diperlakukan seperti tai itu balok. Diperlakukan rijisun najis. Najis itu kata Nabi, man syaribal khamra, siapa yang mengkonsumsi bir bintang, cap tikus, topi miring, gunnars, balok, apa kata? Lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina sabah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wa ibmata, kalau dia mati
dakhalan nar, masuk neraka. Tidak ada tempat terburuk di akhirat, neraka. Sehingga itu jangan mau mengkonsumsi dibilangin dendeang. Karena orang yang sudah mabuk itu jalan lurus nabilang bengkok, pantak mobil truk nabilang jalan raya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau bukan dirinya nak celakai, orang lain nak celakai. Ada terjadi ini di Kecamatan Simbang, dirinya nak celakai. Teler tabrak kuda dan mati. Kira-kira mati apa ini? Nabi mengatakan, wa imata dakhalan nar, kalau dia sementara teler na mati dakhalan nar. Tapi ada sambungannya kata Nabi, wa intabah, kalau taubat karena nak dengar di suara khutbah di Masjid Al-Ikram, ternyata najis peng itu tidak mau mak, biar nak kasih ke uang orang 100.000 1 juta, tidak mau mak minum ini barang. Karena pendakwanya di penjara yang sampaikan kepada saya, tidak mau kulakna ini barang, kutalai dia setalak-talaknya, tidak mau saya kasih masuk badan. Inilah yang mesti kita pelihara di 1446 Hijriah, dirawat iman kita agar kita apa? Husnul khatimah, tidak su'ul khatimah, dan itulah yang membawa kita menjadi penghuni surga dan terbebas dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal amali wal adwa'i wal ahwa wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana hadza biladina Indonesia amma wa Sulawesi janubiyya khassa wa maros aminan mutmainnan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ni'mi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salam. إن أريد إلا الإصلاح
استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب